Untuk pembicara yang selanjutnya yaitu Dr. Otong Sulaiman, lahir di Majalengka 14 Juni 1971, asal dari Bandung, pekerjaan dosen filsafat teologi Islam dan tafsir Quran pada STAI Sadra, dosen Islamic Studies pada Al Mustafa Open University, peneliti pada Indonesia Center for Middle East Studies, ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ahlul Bait Jawa Barat, penerjemah film untuk ikmaltv.com. Beberapa karya terjemahan beliau adalah: 1. Muhammad Rasulullah, When the Moon Was Full, serial Nabi Yusuf, serial Narasi Mukhtar, Damascus Time, dan Nafas. Kemudian yang terakhir adalah serial Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Duta Besar Iran untuk Indonesia, Dr. Khushaikal Ozod, juga Konselor Kebudayaan Dr. Ibrahimi, Ketua Ikmal Ustadz Abdullah Bek, para pembicara di diskusi film ini, Mas Riza, dan tentunya tamu kehormatan kita, Mr. Majid Majidi. Untuk para peserta diskusi, saya minta izin akan terlebih dahulu menyapa para tamu dari Iran, serta menyampaikan ringkasan dari apa yang akan saya sampaikan nanti dalam bahasa Persia, sekitar 3 atau 4 menit lah kurang lebih. Salam arus mikunam, khidmati Safir Muhtarami Jumhuriyah Islami Iran, Dr. Khushaikal Ozod, Waham Cinin, Roizane Farahangi, Janabai Ogoye, Dr. Muhammad Riza Ibrahimi, Janabai Ogoye, Majid Majidi, Azudustane, Jashwarai Amor, Janabai Ogoye, Ehsan Behkoni, Keshanidam dari Jase Online Ham, Huzur Doran, Salamu Arzaya Adab Doran. Man benamo yandege mardumi Andonizi, dus dorone mahsulote sinamoyi Iran, az huzurai oli janubon dari in garde hamoyi wajal senak dua baresiye filme Muhammadi Rasulullah. Tasyakur mikunam walbate baroiman huzur dari in jalase boise iftikhore. Ijazah bedid kholosei az suhanroniye khudam ro be muddate sayochor dakike iroai kunam ke badas on matlabe komeltaro be zabone anduniziyai idome midam. یکی از مشکلاتی که امروزه با مردم اندونزی با آن مواجه هستند کمبود محصولات سینمایی منطبق بر نیازهای کشور در زمینه تربیت ملت و تقویت فرهنگی است. برخی از محصولات فرهنگی خارجی که با ارزش‌های فرهنگی ملت اندونزی مطابقت ندارند به راحتی وارد اندونزی میشن. به طور کلی رقابت فیلم‌های اندونزیایی با فیلم‌های خارجی به دلیل محدودیت امکانات و منابع در داخل کشور بسیار سخته. خب بالاخره فیلم یکی از محصول فرهنگی است که بسیار وابسته به حمایت امکانات و فناوری است. حتی یک ایده داستانی بسیار عالی هرگز به محصولی قابل رقابت تبدیل نمیشه زمانی که ساخت فیلم آن با کمبود امکانات روبرو میشه. این واقعیت در بسیار از محافل مانند روانشناسان، جامعه شناسان و نیز افراد مذهبی مثلا اساتید دینی و البته والدین نگرانی ایجاد کرده. محافظت از فرزندانمان در برابر این حمله فرهنگی برای ما خیلی دشواره. زمانی که جایگزین‌های سالم و جالب ارائه نمی‌کنیم سخته که بچه‌هایمان را از تماشای فیلم‌های هالیوودی باز داریم. اگر بچه‌ها را ممنوع کنیم میپرسند پس ما چه چیزی را تماشا می‌کنیم. ما می‌بینیم که در ایران چنین سوالی مطرح نمیشه یا خیلی کم مطرح میشه. ایران در تولید فیلم‌ها و سریال تلویزیونی از لحاظ کمیت و کیفیت بسیار پرباره. میتوانیم بگیم که ایران همیشه توانسته فیلم‌های با کیفیت عالی ارائه بدهد و یکی از درخشان‌ترین آنها آثار همین جناب آقای مجید مجیدیه. ساخت فیلم محمد رسول الله در قالب چالش‌های تهاجم فرهنگی کار برجسته است و مطمئنم که ترجمه این فیلم به زبان اندونزی برای مردم اندونزی یک اقدام بسیار ضروری. این فیلم پاسخی به فیلم‌های مختلفی است که به شکوه حضرت
محمد مصطفى صلی الله علیه و آله حمله میکند. امیدواریم در آینده فیلم‌های ایرانی بیشتری به زبان اندونزی ترجمه و سینماهای اندونزی هم نمایش داده میشه. Kalau ini Jose Bedit kayak telah bro berzamannya Indonesia itu menghidam. Baiklah teman-teman, semua saya akan mulai pemaparan saya dalam diskusi film ini. Tentu saja karena saya hadir di sini sebagai penerjemah, saya akan membatasi diri pada pandangan saya terkait hal-hal di luar masalah estetika seni dari film ini. Karena tadi juga sebagiannya sudah disampaikan oleh Mas Reza, dan nanti akan lebih banyak kita gali di permasalahan estetika seni dari film ini di sesi diskusi nanti. Saya akan lebih banyak berbicara mengenai motivasi saya dan juga teman-teman saya yang lain sehingga kami menerjemahkan film ini dan juga film-film Iran lainnya. Saya awali dengan satu pemahaman saya tentang keberadaan film-film religius dan juga film-film lainnya yang memiliki muatan edukatif yang menurut saya saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai perang budaya. Ketika Samuel Huntington di awal tahun 90-an atau di pertengahan tahun 90-an itu menyampaikan tesis tentang the clash of civilization, kita menyadari sebuah realitas bahwa ada sekelompok pihak di dunia ini yang mengalihkan persaingan dan peperangan dari hal-hal yang sifatnya fisik ke bidang budaya dan peradaban. Dan efeknya sangat kita rasakan. Contoh yang sederhana bagaimana saat ini nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terasa semakin tergerus, dan salah satu penyebabnya adalah semakin terbukanya akses bagi masyarakat Indonesia terhadap produk-produk budaya luar yang sebagian diantaranya tidak begitu sesuai dengan nilai budaya dan peradaban bangsa. Teknologi itu dikatakan sebagai pedang bermata dua. Kita memang mendapatkan banyak sekali manfaat dari teknologi, akan tetapi sangat banyak pihak yang melihat bahwa sisi negatif dari teknologi dan budaya dari luar ini cukup menorehkan luka bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Dan film adalah produk budaya yang sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana transfer nilai dan pemahaman. Ada adagium di dunia perfilman yang menyatakan bahwa film itu tidak bisa dilawan dengan ceramah, apalagi buku yang bersifat statis. Film harus dilawan dengan film. Narasi nilai dan pandangan hidup apapun yang muncul melalui film, seandainya itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus dilawan, maka harus dijawab dengan nilai dan pandang hidup yang juga disampaikan melalui media film dan produk budaya yang serupa. Fakta di Indonesia, upaya menghadapi produk budaya yang tidak bagus dengan menggunakan produk budaya lagi ini, upaya menghadapi film dengan film ini bisa dikatakan bahwa upaya ini menghadapi kendala yang sangat besar. Ketika para sinias Indonesia mau memproduksi film-film berkelas dan produk-produk tersebut dilempar begitu saja ke pasar bebas industri perfilman, umumnya langkah tersebut berhadapan dengan bayang-bayang kegagalan secara ekonomis. Ini mungkin Mas Reza punya pengalaman terkait dengan permasalahan ini ya. Karena dengan modal yang sangat terbatas, fasilitas yang kurang memadai, SDM yang kurang, dan tentu produk yang dihasilkan juga akan kalah bersaing dibandingkan dengan film-film yang diproduksi dengan fasilitas yang memadai. Pada akhirnya film adalah sebuah produk budaya yang sangat bergantung kepada adanya dukungan fasilitas dan teknologi. Ide cerita sebrilian apapun tak akan pernah menjadi satu produk yang bisa bersaing ketika film tersebut digarap dengan fasilitas yang serba terbatas. Mungkin ada 1-2 film Indonesia atau beberapa film yang mampu bersaing walaupun dengan digarap dengan fasilitas seadanya. Tapi faktanya di Indonesia film-film seperti ini sangat jarang muncul. Dan kalau harus bersaing dengan film-film Hollywood dari sisi menarik minat menonton masih kalah jauh. Kita lihat beberapa tahun terakhir ini yang box office misalnya di bioskop-bioskop Indonesia ya, film-film misalnya Marvel, kemudian juga The Lord of the Ring, dan film-film yang lainnya. Tapi sementara kalau film-film nasional itu tidak sampai jauh sekali kalau harus dibandingkan dengan minat yang muncul ketika yang ditayangkan di bioskop adalah film-film yang berasal dari Barat. Fakta tentang sangat sedikitnya film-film berkualitas di Indonesia itu memunculkan keprihatinan di banyak kalangan. Ada para psikolog, sosiolog, juga kaum agamawan, para ustadz dan orang tua. Anak-anak kita kan tidak bisa hanya sekedar dilarang, jangan nonton film-film Barat gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Atau misalnya jangan menonton film-film nasional tapi yang kualitasnya bisa dikatakan hanya biasa-biasa saja gitu.
Kita tidak bisa seperti itu karena anak-anak kita akan bertanya, lalu kami harus nonton apa gitu. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah diminta untuk berbicara dalam sebuah diskusi film di Fakultas Ekonomi UI. Diskusi film itu dilaksanakan di sela-sela Pekan Film Islami, dan ada 2 film saat itu yang ditayangkan, yaitu film Nabi Sulaiman dan film Nabi Yusuf. Saat itu panitia diskusi mengundang saya dan juga seorang sinias dan juga seorang psikolog. Kesimpulan diskusi film itu kurang lebih sama, bahwa di Indonesia sulit membuat film-film berkualitas yang pada saat yang sama juga laku. Jadi berkualitas tapi juga laku dan juga menghasilkan profit. Dan salah satu faktornya adalah kurangnya fasilitas dan dukungan politik dari pemerintah. Nah, ini yang disampaikan hasil diskusi di tahun 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Dan ini tadi kita mendapatkan konfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Duta Besar, bahwa di Iran dukungan terhadap lahirnya film-film yang berkualitas, yang tentunya sesuai dengan tinggal di Iran ya sekitar 12 tahun, dan saya menjalani kehidupan di sana dan bersentuhan langsung dengan dunia perfilman dan juga sinematografi di Iran dalam pengertian sebagai peminat ya. Saya tidak pernah masuk di dunia perfilman, tapi saya menjadi peminat. Saya mengikuti banyak sekali sinetron-sinetron yang hadir di Iran, itu sangat banyak, sangat menarik. Film-film pun juga saya nonton di bioskop-bioskop di Iran dengan tanpa ada rasa kekhawatiran sedikit pun. Kan biasanya kalau di sini orang yang pergi ke bioskop itu lumayan lah, harus dalam beberapa hal harus menahan pandangan karena poster-posternya tidak baik gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana semuanya serba terjaga lah. Saya melihat bahwa di Iran kesadaran untuk memperkuat ketahanan budaya nasional itu sangat tinggi, dan kesadaran itu langsung diimplementasikan ke dalam langkah-langkah konkret berupa dukungan kuat pemerintah terhadap dunia perfilman. Dan salah satu contohnya adalah pembangunan sejumlah kampung perfilman di Iran. Itu banyak sekali kampung-kampung perfilman, sehingga orang-orang yang ingin melakukan syuting dengan genre apapun dan merujuk kepada zaman manapun juga dengan sangat mudah melakukannya. Bahkan ada yang zaman dahulu kala ada, termasuk yang saya tahu ini film Muhammad Rasulullah untuk keperluan adanya Mekah di zaman dulu, itu dibuatkan satu perkampungan khusus. Terus luar biasa sekali, dan itu ada dukungan penuh dari pemerintah Iran. Dan dampak dari sangat kuatnya dukungan tersebut adalah tingginya produktivitas film-film nasional dengan kualitas yang bagus. Karena itu bisa dikatakan bahwa bagi masyarakat Iran, adanya filter ketat yang dilakukan oleh otoritas pemerintah terhadap masuknya film-film barat itu tidak sampai membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati film-film bagus. Dan inilah salah satu motivasi saya ketika menerjemahkan, dan juga teman-teman yang lain, ketika saya menerjemahkan film-film Iran, ini saya niatkan sebagai kontribusi saya kepada masyarakat Indonesia dalam menerjemahkan film-film yang insya Allah berkualitas. Dan tentu saja dikaitkan dengan tanggung jawab saya sebagai seorang muslim, saya juga meniatkan penerjemahan film Iran ini sebagai bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja saya juga punya motivasi estetis ya dari upaya penerjemahan film-film Iran itu. Saya juga sebagai peminat karya-karya seni, sastra, dan film, ya, kebetulan saya juga punya latar belakang akademis, ilmu-ilmu sastra. Saya juga melihat bahwa karya-karya Iran itu memiliki nilai yang sangat tinggi yang nanti akan kita gali lebih jauh lagi melalui diskusi ini. Karena waktu kita sebenarnya sudah habis ya, jam 5.30, tapi masih menyisakan satu pertanyaan. Jadi saya minta kepada Dr. Otong Sulaiman memberikan jawaban singkat saja berkenaan dengan pertanyaan dari Gus Munif tadi, pengasuh pondok dari Jawa Timur. Kenapa di film Nabi Muhammad itu tidak ada adegan pembelahan dada dan adegan ikan yang ada di laut ya pada saat Nabi Muhammad kecil di atas itu sepertinya tidak ada riwayatnya. Mohon dijawab oleh Dr. Otong Sulaiman. Sebenarnya ini pertanyaan buat Majidi ya. Baik, pertama saya ingin menyampaikan kepada yang bertanya ini untuk memperhatikan apa yang muncul di awal-awal film itu.
Jadi Bapak Majid Majidi itu sudah menyampaikan ada semacam disclaimer yang mengatakan bahwa film ini saya buat berdasarkan kepada apa yang saya pahami terkait dengan sejarah Rasulullah. Jadi ini itu katakanlah ini adalah perspektif beliau ya, terkait dengan sejarah. Bahwa itu pada kenyataannya kemudian berbeda, ada dalam beberapa hal, ada hal-hal yang sangat kecil yang mungkin muncul, yaitu terkait dengan masalah kasus pembelahan dada. Itu kita mengenalnya kalau dalam sejarah Islam itu sebutnya syakus sodr ya, pembelahan dada. Itu memang riwayatnya memang ada sedikit kontroversi, artinya ada juga di kalangan-kalangan tertentu yang mempertanyakan betulkah itu peristiwa itu terjadi. Karena yang disebut dengan misalnya ada kritikan syakus sodr itu sebenarnya yang disebut dengan hati itu bukan hati yang sifatnya fisik. Kenapa di sana di dalam riwayat itu yang terjadi adalah pembedahan secara fisik. Itu yang kemudian terkait dengan ini kisah atau riwayat yang di sananya ada mukjizat berupa di pemanggilan ikan-ikan laut agar bisa berterbangan ke pantai. Ini juga menjadi tidak lepas dari riwayat yang ditemukan oleh Majid Majidi yang kita mungkin di Indonesia jarang gitu menemukannya. Tapi kalau di Iran mungkin itu adalah sesuatu yang memang biasa gitu, sesuatu yang sudah banyak tersebar. Tapi sekali lagi bahwa hal-hal semacam itu saya punya keyakinan itu tidak sampai mengganggu keseluruhan alur cerita yang bisa dikatakan 95% itu persis sama, disepakati di antara semua mazhab. Dan kemudian yang terakhir mungkin saya juga perlu ini menyampaikan sedikit closing statement ya, Pak Ma'ruf, bahwa ini apapun yang saya sampaikan di sini, saya berbicara sebagai salah satu bagian dari anak bangsa Indonesia yang memiliki keinginan agar bangsa kita ini mendapatkan kebaikan dan kemudian memperoleh kemajuan, terutama di bidang kebudayaan dan perfilman. Dan karena itu apapun juga yang muncul dari Iran, saya melihatnya harus kita lihat sebagai sebuah aset yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin dari sana kita dapat inspirasi, mungkin dari sana juga kita bisa menjalin kerjasama yang akhirnya kita bisa bersama-sama membangun secara bersama-sama di antara dua bangsa ini yang untuk ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan saya punya keyakinan kita punya para sineas yang sangat baik seperti Mas Riri Reza ini. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini saja, apa yang tadi diobrolkan, disampaikan, mudah-mudahan bisa dilanjutkan kepada hal-hal yang sifatnya implementatif.